Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizal Eskom MT. Saya dosen di Prodi Teknologi Informasi Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan Universitas Timur. Pada kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah dasar pemrograman web. Adapun deskripsi dari mata kuliah, untuk mencapai kompetensi pembuatan dan pengembangan aplikasi berbasis web melalui pemahaman teknologi jaringan, internet, bahasa pemrograman HTML, JavaScript, PHP, dan berbagai kolaborasi teknologi, sehingga mahasiswa akan mampu menciptakan atau membuat dan mengembangkan aplikasi berbasis web yang bermanfaat di berbagai bidang dengan teknologi terkini. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang dimana 1 SKS merupakan bobot teori dan 2 SKS bobot praktikum. Mata kuliah ini diselenggarakan secara blended learning dengan komposisi 70% luring di kelas dan lab praktikum, sedangkan 30% berlangsung secara daring menggunakan Zoom dan Google Meet. Adapun bahan kajian pada mata kuliah dasar pemrograman web terdiri dari 14 poin. Yang pertama, definisi server lokal dan text editor. Yang kedua, jenis tipe data operator dan variabel DAM. Yang ketiga, satu kondisi sampai multikondisi dengan PHP. Yang keempat, pemrograman PHP dengan switch case. Yang kelima, perulangan pemrograman dengan while dan do while. Yang keenam, perulangan pemrograman PHP dengan for. Yang ketujuh, mengimplementasikan dasar pembuatan function dengan default parameter. Yang kedelapan, pembuatan function dengan memanfaatkan fungsi-fungsi bawaan PHP. Yang kesembilan, struktur dasar form dalam PHP. Yang ke-10, metode get dan post dalam PHP. Yang ke-11, CSS ke dalam form. Yang ke-12, koneksi PHP dan MySQL menggunakan kode pemrograman. Yang ke-13, database baru dengan menggunakan PHP MyAdmin. Dan yang terakhir, input data baru menggunakan PHP MyAdmin. Adapun capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah dasar pemrograman web terdiri dari 7 butir. Yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan teknik, metodologi, tools, dan skill yang menjadi dasar bagi pengembangan sistem komputer modern yang efektif dan reliable dalam sebuah infrastruktur teknologi informasi. Yang keenam, mengelola kerja profesional baik individu maupun kelompok dengan cara menjaga integritas diri serta menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab, kreatif, inovatif, humanis, dan profesional. Yang terakhir, mechanical skill, memiliki kemampuan yang baik dalam minimal salah satu bidang berikut: programmer, database engineer, software engineer, sistem analis, ataupun information technology konsultan. Adapun CPMK dari mata kuliah dasar pemrograman web, yang pertama, mahasiswa memahami server lokal dan text editor. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tipe data dan operator. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami kondisional dalam PHP. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami perulangan dalam PHP. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami penggunaan function dalam PHP. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami form dalam PHP. Yang terakhir, mahasiswa mampu memahami pemrograman PHP database. Adapun sistem penilaian dari mata kuliah dasar pemrograman web dilakukan secara objektif dan transparan dengan bobot penilaian, bobot tugas presentasinya 20%, bobot UTS presentasinya 30%, bobot UAS presentasinya 40%, dan bobot kehadiran presentasinya 10%. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran yang telah saya rekam sebelumnya. Selamat menyaksikan. Kita ketemu lagi ya di mata kuliah dasar pemrograman web dengan materi percabangan dengan menggunakan Excel ya.
yang dimana materi ini adalah materi dari mata kuliah pemrograman web di pertemuan ketiga. Nah, pada minggu lalu di pertemuan kedua kita sudah membahas tentang materi tipe data. Saya mau bertanya sedikit dulu nih. Ada yang tahu tipe data itu apa? Seperti minggu lalu yang saya sudah jelaskan. Ada yang tahu? Ayo, siapa yang bisa nih? Apa itu tipe data? Silakan. Oke, silakan ya. Tipe data itu apa? Tipe data itu adalah klasifikasi value suatu variabel yang membantu operasi komputer untuk mengenali nilai data tanpa menghasilkan output yang error. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tipe data itu untuk menampung data ya, yang dimana data itu harus sesuai dengan yang mau kita tampung begitu. Jangan sampai kita mau tampung data berupa angka, tapi kita taruh tipe datanya di situ teks. Nanti dia error tuh, tidak jadi. Atau kita mau taruh teks, tapi tipe data yang mau kita gunakan itu adalah angka ya. Oke, itu materi tentang tipe data di minggu lalu ya. Saya refresh sedikit. Nah, di materi tentang percabangan dengan PHP menggunakan IPLC ini, Pak menggunakan sumber pustaka ada 3 ya. Ada dari Jubail Enterprise di tahun 2017, bukunya itu namanya PHP Komplit. Lalu yang kedua dari Pak Ahmad Solihin, bukunya ini di tahun 2004 dengan judul Pemrograman Web dengan PHP dan MySQL. Lalu yang ketiga ada Gonzales Woods di tahun 2002 dengan judul bukunya Buku Ajar Konsep Dasar Pemrograman Website dengan PHP. Nah, untuk sub CPMK dari pertemuan kali ini, mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan kondisional pemrograman PHP dengan satu kondisi sampai multi kondisi ya. Yang dimana sub CPMK ini ada di CPMK ketiga ya, dengan faktualnya juga di C3. Oke, kita masuk ke materinya nih. Pengertian percabangan. Jadi percabangan itu adalah kondisional atau percabangan dalam PHP, memungkinkan kita untuk menjalankan pernyataan-pernyataan tertentu berdasarkan kondisi atau ekspresi yang bernilai benar atau salah. Jadi dalam percabangan itu ada benar dan ada salah ya, atau ada if atau else gitu. Dalam PHP kita dapat menggunakan beberapa struktur percabangan yang umum seperti if, else, dan else if dan switch case ya. Cara termudah membayangkan bagaimana sebuah kondisi itu kita gunakan dalam praktek sehari-hari, contohnya itu dalam penggunaan login. Kalau login itu biasanya kita akan diminta untuk memasukkan password dan username ya. Yang dimana username dan password itu harus benar ya. Kalau benar baru kita bisa masuk ke dalam akun kita. Kalau salah maka kita akan diminta untuk melakukan login lagi ya. Diminta untuk memasukkan username dan password lagi. Nah, ini adalah bentuk umum percabangan. Kalau kita lihat di sini, yang pertama kita mulai, lalu kita masuk ke kondisi ini. Untuk kondisi ada benar dan ada salah. Kalau benar, dia akan melanjutkan proses. Kalau salah, dia akan kembali lagi ke kondisi awal ya, baru selesai. Nah, untuk codingannya di sini, seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu tentang tipe data dan variabel. Di sini Pak sudah membuat sebuah variabel namanya variabel username dengan value-nya itu result, yang dimana di dalamnya Pak menggunakan sebuah perintah if-nya. Yang dimana di sini perintahnya adalah jika variabel username sama dengan result, maka yang akan dieksekusi dalam blok program adalah ini, yang ada di dalam tanda kurung kurawal ini. Anda berhasil login-nya. Sekarang kita lihat dulu nih di sini, variabel username di sini isinya resultnya. Kondisinya di sini variabel username sama dengan result. Ini dengan ini sama atau tidak nih? Sama ya. Oke, datanya kan diambil dari atas nih. Ini diturunkan ke bawah, dia akan mencocokkan. Kalau ini dengan ini sama, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Kalau ini beda,
Misalkan contohnya nih, di sini risalnya D-nya Pak hapus, sedangkan di sini ada D-nya, maka dia sudah menganggap itu adalah dua hal yang berbeda ya. Oke, berikutnya kita masuk ke percabangan satu kondisi. Sebenarnya percabangan satu kondisi sama dengan tadi yang pertama itu. Nah, pada struktur satu kondisi ini akan ada kondisi yang bernilai benar saja, sedangkan untuk kondisi yang salah akan diabaikan. Kalau kita lihat di strukturnya, kita lihat nih variabel umur sama dengan berapa nih? 16 ya. Di sini kita buat perintah if-nya variabel umur lebih kecil daripada 16. Sekarang tanya nih, umur kan diambil dari atas nih. Umur nilainya berapa? 16. Kalau kita menggunakan logika ini, benar atau salah nih? Salah. Benar lah, 16 kan lebih kecil daripada 17 toh? Kecuali Pak ganti 18 di atas atau 19 dan seterusnya ya, maka kondisi ini akan diabaikan. Kalau seperti ini maka dia akan mengeksekusi yang ini. Anda belum bisa memiliki KTP ya. Ini kita lihat nih, ini satu kondisi seperti ini. Lalu kita masuk di dua kondisi. Oke, nah ini dua kondisi nih. Struktur if dua kondisi atau biasa dikenal dengan if else dalam PHP digunakan untuk melakukan pemilihan atau pengujian kondisi. Ini memungkinkan kita untuk menjalankan pernyataan tertentu jika kondisi tertentu terpenuhi dan menjalankan pernyataan lain jika kondisi tidak terpenuhi. Oke, di sini kalian lihat nih, bentuk umumnya seperti ini. Jadi ada if lalu kondisi. Seperti yang tadi ya, 16 lebih kecil daripada 17, seperti itu ya. Kalau pernyataannya benar, maka dia akan mengeksekusi yang ini, yang blok program yang ada di dalam kurung-kurungan pertama ya, yang ada setelah if ini ya. Kalau salah, maka dia akan mengeksekusi perintah yang else ini. Kalau saya analogikan dalam kehidupan sehari-hari, if ini kita ibaratkan cewek-cewek begitu. Kenapa saya bilang cewek-cewek? Karena if ini selalu benar ya, sedangkan dia selalu cowok-cowok. Karena dia salah terus begitu, dia hanya akan salah saja seumur hidupnya ya. Seperti itu ya. Paham toh? Oke. Untuk bentuk umumnya seperti itu, untuk implementasinya seperti ini. Di sini kita lihat nih. Variabel nilai sama dengan 50 ya. Di sini kita menginisiasi sebuah variabel namanya variabel nilai dengan value-nya adalah 50. Kita kasih if nilai sama dengan berapa nih? 70 ya. Okay. Jika variabel nilai lebih besar daripada 70, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Selamat Anda lulus. Sedangkan perintah else-nya dia akan maaf Anda tidak lulus. Kalau seperti ini kita lihat dia akan mengeksekusi yang mana nih? 50 lebih besar daripada 70? Ya, else ya, yang salah ini tadi ya. Oke, paham toh? Oke, lalu berikutnya kita akan membuat latihan percabangan dua kondisi ini. Nah, percabangan dua kondisi ini ada dua tugas nih. Kalian akan buat dua program. Yang pertama buat program untuk menentukan suatu bilangan adalah bilangan ganjil atau genap. Yang kedua buat program untuk menentukan suatu bilangan adalah positif atau negatif. Kira-kira kalau soalnya seperti ini sudah ada bayangan atau belum? Tanya dulu nih, kalau sebuah bilangan dikatakan ganjil atau genap itu bagaimana? Genap itu kalau dia bernilai 2, 4, 6, 8 kalau Oke, itu bilangan genap memang seperti itu. Tapi untuk implementasi dalam programnya biasanya kita menggunakan yang namanya modulus ya. Sudah modulus ya, bukan modus ya. Kalau modus beda lagi. Di sini siapa yang biasa modus? Candidus modus owner atau tidak? Iya, Oke, selanjutnya. Kalau menggunakan kalau kita ganjil genap, kita akan menggunakan yang namanya modulus. Setiap bilangan yang dimoduluskan 2 itu pasti dia akan menghasilkan bilangan 1 atau 0 ya.
Kalau sisa pembagiannya 1, maka dia adalah bilangan ganjil. Kalau kalau sisa pembagiannya adalah 0, maka dia termasuk ke dalam bilangan genap ya. Oke, yang kedua, kita akan membuat program untuk menentukan suatu bilangan adalah bilangan positif atau negatif. Kalau positif dia bagaimana nih kasusnya? Kalau positif dia lebih besar daripada 0 ya. Kalau negatif dia lebih kecil daripada 0. Tinggal buat seperti yang tadi kita sudah latihan. If nilai lebih besar daripada 0, maka bilangan positif. Kalau else-nya berarti dia adalah bilangan negatif. Seperti itu saja ya. Nanti silakan dikerjakan, saya periksa lagi ya. Baik, kita next ke berikutnya. Percabangan multikondisi. Nah, untuk percabangan multikondisi ini dia mirip dengan yang if else tadi, tapi dia lebih kompleks lagi. Karena dia akan ada beberapa kondisi begitu. Ada beberapa kondisi yang mungkin akan bernilai benar begitu ya. Makanya ada multikondisi. Oke, di sini di sini untuk percabangan multikondisi di sini dia biasanya disebut dengan if else if ya. Dalam PHP untuk menguji beberapa kondisi secara berurutan. Ini memungkinkan untuk menjalankan blok kode yang berbeda tergantung pada kondisi yang tertemu ya. Kalau bentuk umumnya seperti ini nih, ada if kondisi pertama, else if masuk kondisi kedua, else if lagi masuk kondisi ketiga, dan seterusnya sampai kita kasih perintah else. Perintah else ini tergantung nih. Kalau semuanya tidak terpenuhi di atas ini, maka dia akan menjalankan yang perintah else. Nah, select dulu. Oke, ini adalah contoh dari atau implementasi dari percabangan multikondisi ini. Kita lihat di sini. Variabel nilai bernilai berapa nih? 50 ya? Di sini arahannya dia bilang jika variabel nilai lebih besar berapa nih? 80, maka dia akan mengeksekusi Anda mendapatkan nilai A ya. Lalu else if lebih besar daripada 70 dan seterusnya ya. Ada 4 nih, 70, 60 dan 50 ya. Lebih besar semua ya, tidak ada yang sama dengannya. Kalau kasusnya seperti ini nih, Pak urutkan dari pertama nih. Variabel nilai lebih besar daripada 80 nih. Variabel nilai lebih besar daripada 80. 50 lebih besar daripada 80? Tidak. Berarti dia akan next nih. 50 lebih besar daripada 70? Tidak. 60 lebih besar daripada 50? 50 lebih besar daripada 60? Tidak. Tidak juga. 50 lebih besar daripada 50? Sama. Berarti ini masuk atau tidak nih? 50 lebih besar daripada 50? Tidak. Tidaklah, karena harus lebih besar ya, bukan sama dengannya. Harus diperhatikan tanda ininya nih. Range nilainya ya. Jadi kalau sudah lebih besar dari 50, maka yang dianggap pada 51, 52 dan seterusnya ya. Maka di sini dia akan mengeksekusi yang mana nih? Yang else ya, karena dia tidak memenuhi ini semua kan? Oke, sekarang kalau Pak ganti nilainya menjadi 85, kira-kira dia mengeksekusi yang mana? Yang A, B, C atau D atau E? Kalau nilainya 80 lebih besar daripada 80 apa? A ya. Tapi nilainya 80 ya. 80 apa kalau lebih besar daripada 80? Harusnya kan sama dengan toh? Jadi ini dia akan lewati dulu toh. Oke, kalau ini pas di sini. 80 lebih besar daripada 70? Iya kan? Maka dia akan mengeksekusi yang ini ya. Yang B ya. Tapi kita lihat dulu nih, kalau kita runtut ke bawah ini juga sama tuh. 80 lebih besar daripada 60. 80 lebih besar daripada 50. Nah, tadi seperti yang penjelaskan, dia akan mengeksekusi tergantung dia menemukan kondisi benar di bagian yang mana. Ini kan kalau kita lihat ini kondisinya benar semua nih. Iya kan? Tapi karena dia sudah menemukan yang paling benar di bagian ini, dia akan mengabaikan yang dua di bawah. Paham, Pak? Paham. Oke. Kita lanjut dulu.
Kita latihan sama seperti yang tadi, buat program perhitungan nilai dengan aturan sebagai berikut. Nilai tugas bobot 20%, nilai UTS bobot 35%, nilai UAS bobot 45%. Kalkulasikan ketiga nilai di atas, lalu hasil nilai akan dibuat dalam multi kondisi seperti gambar 6 tadi ya. Ini mungkin nanti kalian kerjakan di situ, Pak periksa ya. Ya, Pak. Oke, kita next. Oke, ini setelah kalian mengerjakan tugasnya, Pak kasih kalian tugas untuk kalian kerjakan di rumah dan Pak akan periksa di minggu depan ya. Ya. Tugasnya seperti ini. Buat program untuk menghitung pembayaran BBM. Datanya adalah sebagai berikut. Prosesnya, jika kode BBM PR01, nama BBM-nya sama dengan adalah Pertalite. Harganya 10.000, pajaknya 10% dikalikan dengan harga ya. Dan seterusnya. Mengikuti aturan ini. Lalu untuk outputnya harga bayar itu sama dengan jumlah liter dikali dengan harga, lalu total bayar sama dengan harga bayar ditambah dengan pajaknya. Oke. Ini materi yang Pak bawakan hari ini. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya tentang penjelasan atau materi hari ini, silakan saya berikan waktunya. Ya, silakan Ibu. Oke. Baik Pak, jadi tadi di awal penjelasan itu kan Pak jelaskan tentang ada if else, ada juga switch case. Jadi di sini coba Pak jelaskan kepada saya dan teman-teman, kira-kira apa perbedaan antara if else dan juga switch case. Terima kasih Pak. Terima kasih Melin atas pertanyaan. Oke, saya akan menanggapi pertanyaan dari Melin. Kita kembali ke sini. Oke, kita lihat yang ini saja ya, percabangan multi kondisi ini. Kita lihat di sini untuk if else, kalau kita lihat dari latihan-latihan yang kita sudah lakukan tadi, materi yang Pak sudah bawakan, kita lihat di sini variabel nilai lebih besar daripada variabel nilai sama dengan berapa ini? 50 ya. Nah, kita lihat di sini kondisinya. Yang membedakan antara if else dengan switch case itu ada pada kondisi yang dijalankan atau kondisi yang akan dieksekusi. Kalau kita lihat di sini, di if else itu variabel nilai lebih besar daripada 80. Lalu variabel nilai lebih besar daripada 70 ya, dan seterusnya tergantung kondisinya. Nah, kalau di variabel di if else kita bisa menggunakan range nilai ini, artinya kondisinya bisa bukan hanya satu begitu. Kalau lebih besar dari 80 kan bisa 81, 82, 83 dan seterusnya ya. Atau 70, 71 dan seterusnya. Sedangkan kalau untuk di switch case, dia hanya akan bisa menggunakan nilai konstanta saja. Artinya nilainya satu ya satu begitu, dua ya dua, tidak ada interval nilai begitu ya. Paham toh? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pas? Oke, kalau begitu materi kita hari ini sampai di sini saja. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jangan lupa juga untuk kalian merefresh kembali materi yang saya sudah kasih hari ini, karena saya akan bertanya lagi di minggu depan tentang materi yang saya bawakan hari ini ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore.